Memandikan mayit. Hukum memandikan dan mengkafani mayit adalah fardu kifayah. Apabila telah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka bagi yang lain gugur kewajibannya. Dengan dalil sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang muhrim atau orang yang mengerjakan ihram yang terjatuh dan terlempar dari untannya. Artinya mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dengan 2 helai kainnya. Orang yang paling berhak memandikan seorang mayit ialah orang yang diberi wasiat untuk mengerjakan hal ini. Seseorang terkadang berwasiat karena ingin dimandikan oleh orang yang bertakwa atau orang yang mengetahui hukum-hukum memandikan mayit. Dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berwasiat supaya dimandikan oleh istrinya, yaitu Asma binti Umais. Kemudian dia Asma binti Umais mengerjakan ini. Setelah orang yang diberi wasiat, orang yang paling berhak untuk memandikan ialah bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian kerabat dekat dari asmahnya atau kerabat laki-laki. Jika mereka semua sama di dalam hak ini, maka diutamakan orang yang paling mengetahui hukum-hukum mengurus jenazah. 3. Diperoleh bagi suami atau istri untuk memandikan pasangannya. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya seandainya jika engkau mati sebelumku, pasti aku akan memandikan dan mengkafanimu. 4. Bagi seorang laki-laki atau wanita boleh memandikan anak yang di bawah umur 7 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Ibnu Munzir berkata, telah sepakat para ulama yang kami pegang pendapatnya bahwa seorang wanita boleh memandikan anak kecil laki-laki karena tidak ada aurat ketika hidupnya. 5. Seseorang muslim tidak boleh memandikan dan menguburkan seorang kafir. Allah berfirman kepada nabinya SAW bersabda, janganlah engkau menyalahkan seseorang yang mati di antara mereka selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburannya. Sesungguhnya mereka kafir kepada Allah. At-Taubah ayat 84. Ini dimaksud dengan ayat tersebut, yaitu haram menguburkan seperti mengubur seorang muslim, bukan tetapi kita gali untuknya lubang, kemudian dimasukkan mayat orang kafir ke dalam lubang tersebut, atau ditutup dengan sesuatu. Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk melempar mayat-mayat kaum musyrikin yang terbunuh dalam perang Badar ke dalam suatu sumur di antara sumur-sumur yang ada di Badar. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam kitab Al-Bukhari. 6. Kaifiat memandikan jenazah. Hendaklah dipilih tempat yang tertutup, jauh dari pandangan umum, tidak disaksikan kecuali oleh orang yang memandikan dan orang yang membantunya. Kemudian melepaskan pakaiannya semula dipakainya setelah diletakkan kain di atas auratnya, sehingga tidak terlihat oleh seorang pun. Kemudian dilakukan istinja terhadap mayit dan dibersihkan kotorannya. Sesudah itu dilakukan wudu seperti wudu ketika akan sholat. Akan tetapi ahlul ilmi mengatakan tidak dimasukkan air ke dalam wudu. Tidak ada air untuk memandikan mayit atau dikhawatirkan akan tersayat-sayat tubuhnya jika dimandikan, atau mayit tersebut seorang wanita di tengah-tengah kaum lelaki sedangkan tidak ada mahramnya atau sebaliknya, maka mayit tersebut ditayamumi dengan tanah atau debu yang baik, diusap wajah dan kedua tangannya dengan penghalang dari kain atau yang lainnya. 10. Disunahkan untuk mandi bagi orang-orang yang telah selesai memandikan mayit. Rasulullah SAW bersabda, man ghassala mayyiti falyagshali wa man halahu falyatawadu. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang memikul jenazah, maka hendaklah dia wudu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Orang yang mati syahid terbunuh di medan perang tidak boleh dimandikan, meskipun dia dalam keadaan junub, bahkan dikubur dengan pakaian yang menempel padanya. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengubur para syuhada Uhud dalam bercak-bercak darah mereka tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hukum ini khusus bagi syahid mu'arakah, orang yang terbunuh di medan perang. Adapun orang yang mati terbunuh karena membela hartanya dan kehormatannya,